Dekat Bapa, nikmati kasih-Nya. Renungkan semua yang Kau punya, kasih karunia-Nya. Tetaplah tinggal di sana, temukan kasih-Nya. Seperti anak kecil yang tersenyum senang, Kau teramat indah. Kau teramat indah. Oh, teramat indah. Bapakku yang ku sayang, lebih dari segala yang ada. Kau di hati selamanya. Teramat indah, teramat indah. Bapakku yang ku sayang, lebih dari segala yang ada. Kau milikku selamanya. Oh, Bapakku yang ku sayang, lebih dari segala yang ada. Kau di hati selamanya. Bapakku yang ku cinta, lebih dari segala yang ada. Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Bapakku yang ku sayang, lebih dari segala yang ada. Lebih dari segalanya. Teramat indah. Bapakku yang ku sayang, lebih dari segala yang ada. Milikku selamanya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat berkumpul kembali di ibadah online Creative City Worship. Dan gak kerasa teman-teman, kita udah memasuki bulan September di 2021. Dan karena ini awal bulan, aku mau mengingatkan, setelah firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Mario Timothy, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Jadi teman-teman boleh dipersiapkan dari sekarang roti dan juga anggur. Atau kalau misalnya nggak ada roti dan anggur, teman-teman boleh mempersiapkan makanan-makanan kecil dan minuman lainnya. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, sambil kita mendengarkan
pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Kak Denis Tusi. Heavenly Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it's in heaven. Heavenly Father, give us our daily bread. Forgive our debt as we forgive our debtors. Lead us not into temptation. Deliver us, O Lord, from the evil one. Thine is the kingdom, the glory and honor, forever and ever. Amen. Heavenly Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it's in heaven. Heavenly Father, give us our daily bread. Forgive our debt as we forgive our debtors. Lead us not into temptation. Deliver us, O Lord, from the evil one. Thine is the kingdom, the glory and honor, forever and ever. Amen. Oh, lead us not into temptation. Deliver us, O Lord, from the evil one. Thine is the kingdom, the glory and honor, forever and ever. Amen. Ooh, forever and ever. Amen. Hey guys, apa kabar? Selamat datang di ibadah online Creative City Worship. Untuk beberapa waktu ke depan, kita akan belajar bersama-sama tentang perlengkapan rohani. Di tengah berbagai macam hal yang sedang kita hadapi, dan dalam kondisi seperti sekarang, sangatlah mudah untuk kita menjadi discouraged. Sangatlah mudah untuk kita kemudian tersesat, dan we caught up in such moment. Tapi saya bersyukur di Alkitab melalui Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Kita semua diajarkan dan diingatkan bahwa kita dapat melewati itu semua dengan tetap berada di dalam Tuhan. Kekuatan Anda cukup, bahkan lebih besar dari segala sesuatu yang mungkin saudara pikir tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Bahwa kita diingatkan untuk tetap kuat di tengah musim yang sedang kita hadapi. Bahwa kita telah disediakan perlengkapan-perlengkapan rohani yang kita butuhkan untuk melewati masa-masa seperti sekarang ini. Mari kita buka di Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 11. Dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Salah satu cara untuk kita menjadi kuat adalah dengan kita berolahraga, dengan kita berlatih. Kita melatih otot-otot kita sehingga badan kita pun menjadi kuat. Memiliki kedisiplinan yang tinggi, memiliki determination yang tinggi,
serta konsistensi dalam berlatih adalah sebuah kunci. Berlatih sekali-sekali itu tidak akan menjadikan badan kita kuat. Demikian pula dengan ketika kita melatih otot-otot iman kita, our spiritual muscles. Hubungan kita dengan Tuhan yang kita bangun setiap harinya, itu memiliki sebuah sifat yang pribadi. It is a personal relationship. Therefore, you got to train that. You got to exercise that every day. Tuhan menginginkan saudara untuk setiap harinya menjalin hubungan tersebut. Bukan untuk hanya waktu-waktu tertentu saja, melainkan setiap waktu. Dan kalau saya boleh bilang, saya katakan, it is not for His benefit, but rather for your goodness and your benefit. So whatever seasons that we are in, we ought to live in Him. Our daily lives ought to be lived by abiding in Him. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk siang hari ini, untuk kami dapat berkumpul bersama melalui this online platform. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau memiliki otoritas yang penuh untuk bekerja dari setiap anak-anak-Mu, supaya kami sendiri dapat mengerti, lebih memiliki pemahaman yang baru, untuk kami semua dapat memiliki sebuah pandangan yang baru melalui firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan beberapa waktu ke depan ini hanya untuk mendengarkan firman-Mu. And speak to us, pribadi lepas pribadi. In Jesus' name, Amin. Saya rasa hampir semua dari saudara di tempat ini akan setuju dengan saya bahwa hari-hari ini bukanlah masa atau waktu yang mudah untuk kita lewati dan kita hadapi. Dari semua hal yang sedang terjadi, akanlah kemudian sangat mudah untuk kita melihatnya dengan lensa atau cara pandang yang salah. Berapa banyak dari saudara pernah atau mungkin sering berpikir bahwa sebuah hal yang buruk atau suatu hal yang buruk yang terjadi di kehidupan saudara adalah karena dosa dan pelanggaran saudara. Bahwa hal buruk tersebut merupakan ganjaran atau hukuman atas dosa-dosa saudara. Dan tanpa disadari, semua itu kemudian dapat membuat saudara malah menghakimi diri sendiri. You start to condemn yourself. Hari ini saya ingin kita semua mengerti dan memahami bahwa ada bahaya yang dapat timbul dari self-condemnation itu sendiri. Ayat 11 yang tadi kita telah baca bersama, dikatakan untuk kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan sadarkah setiap daripada kita itu perlu mengetahui dan belajar untuk bagaimana menggunakan dan mengenakan setiap perlengkapan tersebut. Karena saya percaya setiap senjata yang telah disediakan untuk saudara dan saya itu semua memiliki fungsi dan peranan yang begitu spesifik dan begitu berbeda. Kita lanjuti ayat 13 dan 14. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. You see, Efesus 6 ayat 13 dan 14 ini mengajarkan sesuatu yang sangat krusial. Mengajarkan kita semua sesuatu yang sangat penting. By any means, kita sebagai manusia itu pasti akan mengalami berbagai macam setbacks. Kita akan mengalami kekecewaan, kita akan mengalami ketakutan, mungkin kita akan malu akan tindakan kita di masa lalu, kita akan mengalami kekalahan, dan kita juga akan merasa bersalah. Tapi hari ini saya ingin ingatkan bahwa jangan berhenti di situ. Karena iblis memiliki rencana yang jauh berbeda dari apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup saudara. Rencana si iblis penuh dengan tipu muslihat. Ia mau kita hidup dalam kegagalan. Ia mau kita hidup dalam penyesalan. Ia mau kita hidup dalam kekalahan. Ia mau kita hidup dalam ketakutan. Ayat 14 dimulai dengan, jadi berdirilah dengan tegap. It is so interesting.
Tapi kalau saudara lihat, pernahkah saudara melihat postur seseorang yang kalah? Pernahkah saudara melihat postur seseorang yang condemn? Pernahkah saudara melihat postur orang yang malu? You see, mereka berdiri itu dengan membungkuk. Mereka menundukkan bahu mereka. Mereka menundukkan kepala mereka. It is so interesting bahwa dari postur orang, dari cara orang bersikap, ada bahasa tubuh yang mereka seolah mereka sampaikan. Itu dapat menceritakan tentang sebuah kondisi atau suatu kondisi apa yang orang tersebut sedang alami. Saudara, pernah nggak nonton mau tinju ke UFC ke, saudara melihat postur seorang fighter yang kalah sebelum bertanding? No matter how much he or she try to hide the real emotion, dalam gerak-gerik mereka ada rasa takut. Dalam tatapan mereka itu seolah tuh kosong. Now, I want you all to be reminded that whatever bad things yang pernah dikatakan tentang saudara, segala suatu hal yang tidak baik yang pernah dikatakan tentang saudara, let it be about your future, let it be about your health, let it be about your finances, let it be about your marriage, let it be about your relationship. I want you all untuk hari ini, jangan takut, jangan gentar, tetap miliki iman dan pengharapan dalam Tuhan. Jadi hari ini pelajaran pertama yang saya ingin saudara untuk belajar adalah untuk berdiri, to stand firm. I want you all to belajar untuk berdiri dengan tegap. Ingat, ketika hal yang negatif itu datang, ketika hal yang buruk itu datang, ketika ketakutan itu datang, kekhawatiran itu datang ke dalam pikiran saudara, ke dalam hati saudara, hal yang pertama-tama saudara perlu lakukan adalah pergi dan ambil perlengkapan senjata rohani kita. Ayat yang begitu powerful, bukan? Ayat yang begitu memberikan kita kelegaan. Kenapa? Karena saya percaya ada kuasa yang begitu besar dalam kebenaran firman Tuhan. You see, firman Tuhan dapat dan akan menguatkan saudara. Firman Tuhan akan memampukan saudara untuk mengadakan perlawanan. Apakah saudara pernah, mungkin baca Alkitab, bersaat teduh, mungkin saudara berdoa, mungkin saudara nyanyi melalui naikkan pujian, praise and worship. Setelah itu tiba-tiba saudara merasa kuat, tiba-tiba saudara merasa percaya diri, tiba-tiba saudara merasa sesuatu yang baru, tiba-tiba kayak ngerasain ada harapan yang baru. Saya percaya itu semua lebih daripada cuma sekedar kata-kata. Sehingga kita kemudian kita imani hal tersebut lebih daripada cuma sekedar positive thinking. Alkitab terjemahan The Message mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan are more than just words. Melainkan apa? It is an indispensable weapon. Senjata yang diperlukan, senjata yang krusial, senjata yang penting, senjata yang harus ada untuk semua orang-orang yang percaya. Senjata yang saudara butuhkan untuk mengadakan perlawanan atas apa yang iblis lemparkan kepada saudara. Nah, pertanyaan saya kemudian, namun apa kegunaan itu semua kalau kita nggak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Ketika kita masih kecil atau ketika saya mengingat-ingat kembali waktu anak-anak saya masih bayi atau masih, where they still need my help, need my wife's help, banyak daripada mereka itu belum dapat melakukan segala sesuatu sendiri. Salah satunya adalah mengenakan pakaian mereka sendiri. Demikian juga persenjataan rohani itu. Alkitab melalui firman Tuhan telah mengingatkan kita semua bahwa kita perlu belajar untuk mengaplikasikannya. We need to learn how to apply them throughout our lives. Ayat 14 mengatakan kepada kita semua untuk pertama-tama berdiri dengan tegap. Mengapa? Ingat bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan memampukan kita
untuk menghadapi hari-hari seperti sekarang ini. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan akan membuat kita sadar bahwa kita itu tidak sendirian. Yang pertama, bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan juga menggunakan orang-orang yang Ia tempatkan untuk ada bersama dengan kita untuk melewati musim-musim seperti sekarang ini. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan memampukan kita untuk stand firm. Kebenaran firman Tuhan akan memampukan kita untuk berdiri dengan tegap. Saudara, orang yang memiliki confidence dari cara berdirinya, dari postur tubuhnya, itu juga lain. Orang yang memiliki confidence akan memancarkan aura yang berbeda juga. And when we have God along with us, what more do you need? You will stand firm. Saudara tidak akan tergoyahkan. Oleh sebab itu ketika kita mulai diingatkan oleh kesalahan masa lalu kita, ketika kita mulai dihakimi oleh pelanggaran-pelanggaran kita, ketika iblis mulai mengingatkan semua hal yang buruk terjadi, ini karena saudara punya kesalahan, karena masa lalu saudara, karena mungkin kutuk kesalahan orang tua sekalipun. Hari ini saya ingin saudara untuk melihat apa yang saudara miliki di ikat pinggang saudara. Saudara, tadi ayat 14 mengatakan, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara, saya ingin menggunakan sebuah ilustrasi ini untuk membantu saya menyampaikan firman Tuhan kebenaran hari ini. Bahwa ikat pinggang pada zaman perang itu tidak memiliki fungsi untuk menahan celana, untuk tidak melorot. Melainkan menjadi tempat di mana ia dapat menjadi tempat untuk menyimpan berbagai macam senjata yang dibutuhkan dalam medan perang. Saudara bisa temukan amunisi, saudara bisa menemukan obat-obatan, apapun itu. Dan untuk membantu menyampaikan pesan saya hari ini, I would like to ask one of my favorite superheroes character untuk bisa juga ditampilkan apa yang ada pada ikat pinggang saudara. Kenapa? Saya ingin saudara ketika hari saudara merasa lemah, I want you to claim bahwa Tuhan adalah kekuatanku, bahwa He is my Jehovah Usli. Jika saudara hari ini merasa kekurangan, saya ingin saudara katakan bahwa Tuhan adalah penyediaku, that He is my Jehovah Jireh. Bahwa jika hari ini saudara sakit, I want you to katakan bahwa Tuhan adalah penyembuhku, bahwa He is my Jehovah Rapha. Jika hari ini saudara merasa kalah, maka katakan bahwa Tuhan adalah panjiku, that He is my Jehovah Nisi. Jika hari ini saudara merasa tersesat, maka katakan bahwa Tuhan adalah penuntunku, that He is my Jehovah Rohi. Jika hari ini saudara merasa disturbed, saudara merasa anxious, apapun itu, katakan bahwa Tuhan adalah damai sejahteraku, that He is my Jehovah Shalom. Jika hari ini saudara merasa sendiri, maka katakan bahwa Tuhan besertaku, that He is Jehovah Shammah. Church, itu semua adalah contoh-contoh akan apa yang ada pada ikat pinggangmu. You have all the truth you need to fight against the devil. And it is all at your dispense. Kebenaran firman Tuhan itu akan memampukan saudara untuk melawan apapun yang iblis lempar untuk saudara terima. No, I'm not going to accept that. Why? Because God have a better plan for me. Because God have a better future for me. Apa yang iblis gambarkan tentang kehidupan saudara, itu semua jauh daripada kebenaran dan janji firman Tuhan atas hidup saudara. And today, guys, claim it. Kenakan ikat pinggang kebenaran itu. Lihat setiap kali iblis melemparkan sesuatu, kira-kira ada apa yang saya bisa gunakan untuk melawan apa yang iblis katakan. Saya percaya setelah itu semua lewat, saudara dapat tetap berdiri dengan tegap. You will be able to stand firm, tidak tergoyahkan, apapun itu. Dan bagaimana saudara belajar untuk mengaplikasikan dalam kehidupan saudara? Sangat mudah. You build your relationship with Him. Dan apa yang saudara butuhkan ketika saudara ingin membangun atau memulai sebuah relationship. Namun sebelumnya, jika ada dari saudara yang ingin hari ini untuk mengambil sebuah komitmen yang baru dan saudara butuhkan doa dari kami untuk God, today I want to dedicate and I want to commit my days to build a relationship with you. Please type your name.
Jika ada dari saudara yang ingin mengenal sosok pribadi dari yang menyediakan senjata atau menyediakan perlengkapan senjata rohani ini, I want you all to also please type your name in the chat column. Tim doa kami akan mendoakan setiap nama-nama yang diketik. Dan kembali, apa yang saudara butuhkan untuk memulai sebuah relationship? Jawabannya simple. Saudara perlu tahu nama dari orang tersebut. Jadi kita bisa membangun, kita bisa mulai membuat atau membangun hubungan yang baru, yang intim dengan Tuhan kita, dengan kita mempelajari arti dari nama-nama Tuhan kita. Dengan kita mengetahui arti dan nama-namanya, kita dapat lebih mengerti banyak tentang karakternya. Dari karakternya, kita akan lebih mengenal pribadinya. Jadi, hal yang tersebut adalah hal yang tadi adalah one of many ways that we can do to build our relationship with Him. Kita akan lebih mengerti bahwa iya Tuhan itu berdaulat akan setiap musim yang sedang kita lewati. Dan kita akan lewati. Bahwa He is the great I am. Dan ketika saudara mengerti siapa Tuhan kita, mengerti pribadi Tuhan kita, dan kita berada dalam Dia, kita akan memiliki sebuah hubungan yang intim dengannya. Karena setiap arti dari nama-nama Tuhan itu akan memberikan atau memiliki konteks atau perspektif yang berbeda-beda. Dan saya percaya dalam segala keterbatasan kita sebagai manusia, kita tidak akan mungkin mampu untuk menyerap maupun mengerti semua yang terjadi. Mengapa ini terjadi, mengapa itu tidak terjadi, dan sebagainya. Namun sering dengan kita mengenal pribadi Tuhan, melalui arti nama-namanya, saya percaya semakin besar pula kita memahami bahwa kedaulatan Tuhan itu sempurna dalam setiap area kehidupan kita. Pada akhirnya, saya ingin saudara ingat satu kebenaran ini. Bahwa jati diri saudara itu tidak didefinisikan oleh apa yang saat ini saudara sedang hadapi atau saudara sedang lakukan. Maupun masa lalu saudara, kesalahan saudara, kegagalan saudara, atau bahkan keberhasilan maupun your achievements. Not based on those. Melainkan atas fakta bahwa Tuhan, bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. That you are His children. Bahwa Ia sendiri yang memilih saudara. Ia sendiri yang mengangkat saudara untuk menjadi anak-anaknya. Jadi hari ini, saya ingin kita semua belajar untuk dapat berdiri dengan tegap dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam hari-hari kita. Not because we have to, but rather because you know God is with you and you are in Him. We placed our confidence in Him, and our confidence rests in the Word of God. Our confidence rests in the truth of the Word of God. Dan hari ini, ketika sering dengan kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saya ingin memberikan saudara ayat di Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita nanti mengambil bagian dalam perjamuan kudus, let us be once again be reminded. Saya ingin kita sekali lagi diingatkan atas apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Pengorbanannya di atas kayu salib adalah untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Menebus kesalahan-kesalahan kita. Bahwa ada sebuah kebenaran yang Ia lakukan di atas kayu salib. Bahwa kita semua sudah dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Bahwa kita pun telah dibebaskan dari hukuman atas dosa-dosa kita. Dan jika kita telah dimerdekakan, saya percaya dosa tidak lagi memiliki kuasa atas kehidupan saudara dan saya. So hari ini, jika ada daripada saudara yang masih hidup dalam suatu kekangan, apakah itu sebuah kecanduan maupun ketergantungan akan sesuatu, I like to pray for you.
Jika ada dari saudara yang ingin mengenal sosok pribadi Tuhan yang dapat memerdekakan saudara, dan jika saudara ingin menerima Yesus sebagai juru selamat, I'd like to pray for you also. You know, saudara mungkin tidak setiap minggu mengikuti ibadah online di Creative City Worship. But somehow you did today. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan bahwa you hear this truth through me. Saya percaya ada suatu kuasa yang sedang bekerja. So from this day onwards, saya ingin saudara untuk menerima bahwa saudara telah memiliki kuasa dan kemampuan untuk dapat berdiri tegak. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada siang hari ini. Hamba-Mu berhenti menyampaikan this moment, but I pray for the Holy Spirit untuk terus bekerja dari setiap dalam anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa, biarkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memberikan pemahaman yang baru. Roh Kudus memberikan sebuah penglihatan-penglihatan yang baru akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Hamba-Mu percaya, tidak ada sesuatu pun yang mustahil di dalam Engkau. Bahwa Engkau yang akan memampukan kami semua. Bahwa kami mau, Tuhan, untuk mengambil sebuah langkah yang baru. Kami mau mengambil sebuah komitmen yang baru. Kami mau mendedikasikan hidup kami, Tuhan, untuk membangun relationship with you. Bukan karena Engkau yang haus hubungan tersebut, Tuhan. Tetapi karena Engkau tahu bahwa melalui kami membangun hubungan bersama dengan Engkau, hal tersebut akan menguntungkan kami. Hal tersebut akan baik untuk kami. Hal tersebut akan memampukan kami untuk melewati masa-masa yang tidak mudah yang seperti saat ini, Tuhan. Roh Kudus, Engkau berikan kami penglihatan yang baru. Engkau berikan kami hikmat marifat dalam kami mengambil segala sesuatu, keputusan-keputusan yang kami perlu ambil. Hamba-Mu berdoa juga, jikalau pada siang hari ini ada anak-anak-Mu yang dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam problema, berbagai macam mungkin stagnan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka sudah sekian lama berupaya, berdoa, meminta untuk sebuah breakthrough, Tuhan. Mungkin belum terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Engkau bukakan itu siang hari ini. Engkau temui mereka di mana mereka saat ini berada. Engkau ulurkan tangan-Mu supaya mereka dapat melihat bahwa ada Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan mereka. Kau jamah mereka siang hari ini, Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat akan setiap detail dari kehidupan mereka. No matter how big, no matter how small, Engkau bukan Tuhan yang melihat sesuatu yang kecil atau yang besar, Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang completely sovereign atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarkan mereka melalui firman Tuhan hari ini, mereka dapat melihat bahwa kebenaran firman-Mu itu dapat memerdekakan mereka. Itu dapat memampukan mereka untuk melewati hari-hari seperti sekarang. Bahwa kebenaran firman-Mu itu akan memampukan mereka untuk melawan apapun yang si iblis sedang kerjakan terhadap kehidupan mereka. Berikan kami hati yang baru, so that we want to seek you more and more every day. So that we want to pursue you, God. Kalau siang hari ini ada dari saudara yang ingin mengambil komitmen yang baru, you can pray bahwa Tuhan, siang hari ini aku mau mengambil komitmen baru untuk dapat lebih mengenal Engkau, untuk dapat membangun hubungan dengan Engkau. Kalau siang hari ini
Ada daripada engkau, ada daripada saudara yang ingin mengenal pribadi Tuhan. Ingin mengenal pribadi juru selamat. Ingin mengenal pribadi yang menyediakan perlengkapan rohani untuk melewati hari-hari ini. Saudara bisa katakan bahwa Tuhan, aku ingin mengundang engkau untuk masuk dalam kehidupanku. Untuk mengambil alih kehidupanku. Bahwa Tuhan, aku menyerahkan kehidupanku untuk engkau pakai. Bahwa saya mau menerima engkau sebagai juru selamatmu. Bahwa biarkan kebenaran firman-Mu itu memerdekakan. Bahwa kebenaran yang engkau lakukan di atas kayu salib itu sudah melepaskan belenggu-belenggu dosa atas kehidupan mereka. Yang mungkin saat ini mereka masih pikir memiliki kuasa akan mereka. Hari ini, siang hari ini, semua kuasa belenggu dosa itu sudah dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau engkau layakkan kami semua untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Kami ingin lebih daripada cuma segera mengingat apa yang engkau lakukan untuk kami semua di atas kayu salib itu Tuhan. Bahwa engkau telah memerdekakan kami, engkau telah menebus kami, engkau telah membenarkan kami. Yes, kami mengingat itu semua Tuhan, but beyond that, untuk hari ini Tuhan, kami mau juga sikapi bahwa ada sebuah kebenaran yang dapat kami bawa dalam kehidupan kami. Ada sebuah kebenaran yang dapat kami pegang dalam kehidupan kami untuk melawan, untuk melewati hari-hari ke depan kami. Tuhan, yang tidak mudah. Bahwa firman-Mu mengatakan engkau ada bersama dengan kita. Dan kami mau imani itu dan kami mau amini itu. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang ada dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih engkau telah layakkan kami untuk ada. Untuk partake in this holy communion. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita ambil anggur dan roti perjamuan. Dan kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya, kita imani, dan kita amini bahwa segala dosa, segala pelanggaran, segala kesalahan kita itu telah diampuni, telah ditebus, dan kita semua sudah dibenarkan di hadapannya. Mari kita makan bersama. In Jesus' name. So, thank you guys once again untuk kalian semua yang bergabung dalam ibadah online di minggu ini. I'd like to extend my invitation untuk kalian dapat bergabung di minggu berikutnya. And one day, I hope in near future, kita semua dapat beribadah kembali secara fisik. And until then, I'll see you guys. Have a great week ahead. Stay blessed. Be blessed. Stay healthy. Goodbye. Terima kasih banyak untuk Pastor Mario Timothy atas firman Tuhan yang sangat luar biasa dan pastinya sangat menguatkan kita semua di sini. Untuk semua teman-teman yang baru pertama kali hadir dan bergabung di ibadah online Creative City Worship, teman-teman boleh banget untuk isi data diri teman-teman di tab New Here, itu ada di sebelah kanan atas layar. Dan buat teman-teman yang lagi dalam pergumulan, yang butuh didoakan atau butuh dikuatkan, atau bahkan teman-teman yang mau sharing tentang kabar bahagia, teman-teman bisa langsung aja klik di request prayer, karena akan ada tim doa dari Creative City Worship yang dengan senang hati akan berdoa bersama dengan teman-teman. Dan tenang aja, semuanya bersifat rahasia. Jadi ini hanya akan diketahui oleh Tuhan, teman-teman, dan tim doa. Kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa dulu yuk. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan.
Kiranya Engkau memberkati persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu aja Tuhan Yesus. Terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi teman-teman. Dan untuk kita semua yang mau memberi, bisa dilihat ada nomor rekening dan juga QR code di layar handphone kita ataupun TV kita. Teman-teman bisa langsung aja scan QR code-nya atau kirim via M-Banking di nomor rekening yang tertera. Setelah ibadah hari ini tidak akan ada Q&A session karena akan ada team meeting setiap awal bulan. Tapi tenang aja karena minggu depan kita akan ketemu lagi di Q&A session setelah ibadah selesai. Buat teman-teman yang belum ikutan dan join Connect Community, karena teman-teman bisa langsung hubungi Kak Dani untuk daftar atau tanya-tanya kira-kira aku bisa masuknya di Connect Community yang mana ya, karena aku ngerasa banget pentingnya ikutan Connect Community di mana kita bisa sama-sama saling bertumbuh dan saling menguatkan. Jadi teman-teman, ayo langsung segera aja hubungin Kak Dani untuk daftar kemana sebaiknya Connect Community yang bisa teman-teman ikutin. Jangan lupa untuk teman-teman semua follow ya Instagramnya Creative City Worship. Jadi kita semua tidak akan ketinggalan updatean terbaru tentang jadwal atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh gereja kita. Dan juga buat kita semua yang pengen dengerin khotbah dan juga praise and worship yang udah pernah dibawakan minggu-minggu sebelumnya, langsung aja bisa subscribe YouTube channel kita di Creative City Worship. Oke, jangan lupa ya, Instagramnya di follow dan juga YouTube channelnya di subscribe, like, and comment. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online Creative City Worship lainnya. Dan sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! By your Lord, loved by your love, Jesus, you're the Savior, my every hope. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now, more than forgiven. I am loved, for you have set me free. Take my hand, never go, you forevermore. Touch my heart and your love is all that I need and most, 'cause you are more than enough for me. Yeah. By your word, saved by your grace, Jesus, you're the cure to my wreckage soul. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now, more than forgiven. I am loved. I tell the